PT Mitra Andalan Sejahtera adalah salah satu perusahaan perkebunan yang terintegrasi dengan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Barat, Indonesia. Luas izin PT Mitra Andalan Sejahtera sekitar 6.345,93 hektar dengan luas lahan yang tertanam sekitar 3.000 hektar termasuk lahan plasma. PT Mitra Andalan Sejahtera berdiri sejak tahun 2006 dan merupakan salah satu anak perusahaan dari Parnaraya Group. Pada tahun 2019, PT Mitra Andalan Sejahtera memperoleh Sertifikat Indonesia Sustainability Palm Oil atau ISPO, berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang memproduksi minyak dan inti sawit yang berkelanjutan. Aktivitas utama PT Mitra Andalan Sejahtera yaitu pembudidayaan tanaman kelapa sawit seperti pemanenan tanaman kelapa sawit serta pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit dan inti sawit. PT Mitra Andalan Sejahtera juga mempunyai visi dan misi yang kuat sebagai landasan dasar berdirinya perusahaan ini. Visi PT Mitra Andalan Sejahtera yaitu menjadi perusahaan agribisnis yang berkembang, berkelanjutan, dan menjadi produsen CVO dan produk turunan pada tahun 2020. Untuk misinya yaitu memproduksi CVO yang ramah lingkungan dengan membangun perkebunan kelapa sawit yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Sensus pokok abnormal. Tujuan dari kegiatan sensus pokok abnormal yaitu mengeliminasi pokok abnormal dan diganti dengan pokok yang normal. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan biaya perawatan dan memaksimalkan hasil produksi yang jauh lebih baik. Sensus pokok dengan menggunakan staple card dimulai pada tanaman menghasilkan paling lambat umur 36 bulan dan diulangi setiap 5 tahun. Staple card yang sama harus diupdate jika ada perubahan. Pada tanaman menghasilkan muda, selain sensus jumlah pokok, masih dilakukan juga sensus pokok abnormal dan jika ditemukan di lapangan harus dibongkar dan disisip. Ciri-ciri pokok abnormal yaitu pelepah tegak ke atas berbeda dengan pokok normal, jarak pelepahnya berdempetan dan tidak ada bunga betina. Dengan didapatkannya ciri seperti itu, tim sensus harus segera memberi tanda silang merah dengan cat berwarna merah sebagai penanda bahwa pokok tersebut abnormal dan harus segera diganti dengan pokok yang normal. Pemupukan pada budidaya tanaman kelapa sawit merupakan kegiatan usaha penambahan unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung pada tanaman maupun tidak langsung ke dalam tanah untuk mempertahankan kesuburan dengan tujuan untuk mencapai produksi tandan buah segar atau TBS dengan kualitas minyak yang optimal sesuai potensi tanaman. Manajemen pemupukan di PT Mitra Andalan Sejahtera menerapkan sistem 5T yaitu tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat administrasi. Untuk pupuk makro, aplikasi yang dilakukan yaitu dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari pokok sawit. Namun, apabila pokok sawit berseberangan dengan parit, maka pemupukan hanya diaplikasikan pada satu sisi saja. Sedangkan untuk pupuk mikro, aplikasi tebar di piringan dengan jarak 15-30 dari pokok sawit atau aplikasi pada sisi pelepah. Penaburan harus merata keseluruhan piringan dan tidak boleh terputus-putus atau menggumpal. Sebelum aplikasi pupuk, maka harus dipastikan terlebih dahulu piringan bersih dari gulma yang mengganggu sehingga pupuk yang diberikan tepat sasaran dan dapat meningkatkan unsur hara pada tanah. Pengendalian gulma adalah teknik pengelolaan yang tepat, ramah lingkungan, dan ekonomis guna menyediakan tempat tumbuh pohon kelapa sawit yang terbebas dari persaingan unsur hara dengan tetap menjaga tumbuhan inang bagi hama penyakit tanaman. Pada umumnya, jarak yang digunakan pada cuci piringan atau tebas manual yaitu sekitar radius 2,5 meter dari pusat tumbuh pohon kelapa sawit hingga ujung pelepah terluar. Pemeliharaan piringan dengan tertib dimaksudkan untuk memudahkan mengumpulkan brondolan yang jatuh.
Tata kelola air atau water management di lahan gambut merupakan faktor kunci terwujudnya sistem pengolahan lahan gambut berkelanjutan, sehingga upaya perbaikan komponen ini menjadi prioritas dalam program optimalisasi kebun. Badan Restorasi Gambut telah menetapkan tinggi muka air tanah atau TMAT yang harus dipertahankan adalah 40 cm, sehingga untuk memenuhi standar tersebut komponen tata kelola air harus memadai. Alat yang digunakan untuk mengukur tinggi muka air tanah di kebun PT Mitra Andalan Sejahtera yaitu menggunakan sistem manual atau visumeter yang dipasang di blok-blok yang telah ditetapkan, di mana jumlahnya ada sekitar 14 unit. Dari pengamatan menunjukkan bahwa kondisi alat secara umum dalam keadaan baik dan berfungsi secara normal. Perawatan visumeter di PT Mitra Andalan Sejahtera dilakukan secara berkala sebulan 4 kali secara rutin. Hendaknya, pengamatan dilakukan secara berkala untuk mengetahui dinamika level muka air tanah, sehingga pengaturan drainase akan lebih tepat. Pemeliharaan parit meliputi pencucian rumput, sampah, gulma, dan pendalaman saluran sesuai yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pengeluaran air. Pendalaman parit dilakukan dengan pengorekan tanah dan lumpur. Tanah-tanah yang berada di atas dan di bawah permukaan air dibuang keluar parit kurang lebih 2,5 meter dari bibir parit. Pengorekan di bawah permukaan parit dilakukan dengan hati-hati sampai pada dasar tanah yang keras. Manfaat dari kegiatan cuci parit yaitu membuang kelebihan air di musim hujan dan mempertahankan air pada musim kemarau sehingga mengendalikan kedalaman water table maksimum 60 cm. Khusus tanah bergambut, selain menjaga kelembaban, juga berfungsi mengurangi kemasaman tanah agar tanah memiliki kondisi rizosfer yang sesuai bagi tanaman. Kedalaman permukaan air tanah pada parit kebun diusahakan agar tidak terlalu jauh dari akar tanaman. Jika permukaan air terlalu dalam, maka oksidasi berlebihan akan mempercepat perombakan gambut sehingga gambut cepat mengalami subsidence atau penurunan.